Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Mengikuti dalam hal ini meliputi semua perkara yang diajarkan setan ataupun disukai oleh setan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Untuk itu sob, sebaiknya semua perkara yang sangat disukai setan harus kita berusaha untuk menjauhinya, meskipun dalam perkara yang remeh. Ada sebuah perkara yang sepele namun di tengah-tengah kita telah menjadi sebuah kebiasaan yang lazim, bahkan dianggap hal yang sudah lumrah dilakukan, namun ternyata disukai oleh setan. Hal tersebut adalah menguap. Namun mengapa menguap bisa menjadi hal yang disukai oleh setan? Dapatkan ulasannya dengan menonton video ini hingga tuntas. Menguap adalah suatu kegiatan involunter atau otomatis, tidak dilakukan dengan sengaja, yang mencakup proses terbukanya mulut, menarik nafas dalam, dan mengisi udara ke paru-paru. Dalam beberapa fakta medis terkait kegiatan menguap disebutkan bahwa dalam beberapa kasus, menguap berlebihan dapat mengindikasikan perdarahan di sekitar jantung atau bahkan serangan jantung. Gejala lain yang mungkin mengindikasikan masalah jantung termasuk sakit dada atau sesak nafas. Kemudian, menguap berlebihan juga bisa menunjukkan beberapa penyakit, tumor otak, serangan jantung, epilepsi, sklerosis ganda, dan gagal hati. Namun di balik fakta medis yang perlu kita waspadai, ada hal yang perlu lebih kita perhatikan terkait menguap, yaitu yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengenai kegiatan menguap ini, di mana beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Oleh karena itu, bila salah seorang dari kalian bersin, lantas dia memuji Allah, maka wajib atas setiap muslim yang mendengarnya untuk bertashmid kepadanya. Adapun menguap, maka dia dari setan. Bila seseorang menguap, hendaklah dia menahan semampunya. Dan bila seseorang menguap sampai keluar ucapan "hah", setan akan menertawainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama Ibnu Battal rahimahullah, beliau mengatakan yang artinya penyandaran perbuatan menguap kepada setan, maksudnya adalah penisbatan pada keridhaan dan keinginan setan. Dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya menguap itu dari setan. Jika seseorang menguap, hendaklah dia tahan semampunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, pakar mazhab Syafi'iyah kontemporer, mengatakan menguap dikatakan sebagai godaan setan karena dialah yang mengajak manusia untuk memenuhi syahwatnya. Sementara menguap terjadi ketika seseorang cenderung malas, banyak tidur, dan berat dalam melakukan ketaatan. Dalam Ta'liq Syahih Bukhari. Dan inilah di antara adab yang perlu diperhatikan ketika menguap, yaitu menahan semampunya. Bila tidak mampu maka menutup mulut dengan tangan. Kemudian adab selanjutnya adalah menahan suara ketika menguap. Jika menguap itu dari setan, lalu suara hahnya disukai setan, apalagi menguap dengan teriakan yang sangat keras dan bertenaga, maka mungkin lebih dicintai dan disukai setan. Lalu setan pun tertawa girang. Maka dari itu sob, mari kita jaga kondisi tubuh dan kesehatan kita agar kita senantiasa dalam keadaan fit dan dapat mengurangi kebiasaan sering menguap. Wallahu a'lam bishawab. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.